Halo Sobat Gabut semua, balik lagi bareng saya di Movie Review Channel. Kali ini saya akan menceritakan film fiksi ilmiah asal Jepang dengan judul Cyborg C yang rilis pada tahun 2008 lalu. Film ini menceritakan tentang kisah seorang mahasiswa kesepian yang selama hidupnya tak pernah sekalipun mencicipi nikmatnya berpacaran. Hidupnya menjadi berubah ketika akhirnya dia bertemu dengan seorang gadis cantik yang ternyata adalah seorang robot. Nah, bagaimanakah kelanjutan kisah cinta mereka? Langsung aja kita ke filmnya. Let's begin! Berlatar pada tanggal 22 November 2008, cerita akan berfokus pada seorang pria kesepian bernama Jiro. Seorang mahasiswa yang sepanjang hidupnya tak pernah sekalipun merasakan hangatnya pelukan pacar. Hari ini adalah tepat hari ulang tahunnya yang dimana seperti biasa dia merayakan hari spesialnya itu hanya sendirian. Scenes berpindah pada 1 tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2007 ketika untuk pertama kalinya ia bertemu dengan seorang gadis misterius di sana. Gadis cantik yang berpakaian ala-ala Power Rangers muncul di mall dan terlihat sedang mencuri sebuah pakaian. Jiro yang melihat ulah gadis tersebut hanya bisa terdiam melihat kecantikannya. Setelah dari mall, seperti tahun-tahun sebelumnya, Jiro terlihat sedang berada di sebuah restoran mewah untuk merayakan hari ulang tahunnya. Merayakan hari spesialnya dengan cara membeli kado untuk dirinya sendiri dan makan sendiri tentunya. Sampai tiba gadis misterius itu muncul lagi di hadapannya. Datang, duduk, dan langsung memesan banyak sekali makanan dan minuman di restoran itu. Jiro masih tak menyangka bahwa akhirnya untuk pertama kali sepanjang hidupnya ada seorang wanita yang ikut merayakan hari ulang tahunnya. Sampai akhirnya saat Jiro harus membayar tagihan biaya makan malam mereka yang sangat besar malam itu. Tentu saja, dompet anak kos-kosan seperti Jiro tak mampu membayar tagihan itu dan akhirnya mereka berdua memutuskan untuk kabur dari restoran. Sesampainya di rumah kos Jiro, si gadis robot mendadak bertingkah aneh dengan tiba-tiba ia marah-marah sendiri tak jelas seperti halnya kalau cewek lagi sentimen. Mengatakan kalau kejadiannya di sini, dia pria yang jahat dan dia tidak menyukaiku lagi. Aku terlalu keras padanya, makanku banyak dan sering bertingkah ceroboh, gaya berjalanku yang aneh dan lain sebagainya. Jiro yang tak mengerti apa-apa hanya bengong saja menatap wanita itu. Setelah ngomel-ngomel tak jelas, wanita itu pamit pada Jiro karena dia akan segera pergi dari sana. Entah kenapa wanita itu memerintahkan Jiro untuk menutup mata agar tak melihatnya saat dia pergi. Mereka juga saling bertukar hadiah ulang tahun yang mereka beli untuk dirinya sendiri. Kemudian wanita itu mengatakan kalau sebenarnya dia datang dari masa depan, tepatnya 100 tahun dari sekarang. Entah kenapa Jiro tiba-tiba menangis saat wanita itu pergi. Rasanya seperti deja vu, ia bisa merasakan kesedihan dari wanita itu. Sampai akhirnya wanita itu benar-benar menghilang darinya. Scenes berpindah kembali di tahun 2008 yang dimana Jiro mengenang pertemuannya dengan wanita tersebut. Dia sangat merindukan wanita itu dan berharap akan bertemu dengannya lagi di hari ini. Hari yang sama seperti tahun lalu. Kemudian tiba-tiba terlihat sebuah cahaya kilat menyambar di jalan tengah kota. Wanita tersebut kembali muncul bersamaan dengan sambaran petir tadi. Masih berpakaian ala-ala Power Rangers seperti sebelumnya, wanita tersebut berjalan kaku dengan ekspresi yang sangat dingin.
Langkahnya sempat terhenti oleh 3 orang preman kampung yang hendak melakukan salome satu lubang rame-rame. Namun nampaknya preman-preman tersebut akan merasakan kekuatan super dari sang gadis robot. Kemudian wanita tersebut pergi ke sebuah butik untuk kembali mencuri pakaian di sana serta membeli sebuah kue ulang tahun. Tepatnya mencuri sih. Ternyata kue tersebut akan diberikan pada si bucin Jiro yang sedang berada di restoran favoritnya untuk kembali merayakan hari ulang tahunnya sendiri. Jiro kaget dengan kemunculan wanita tersebut yang datang di momen dan tempat yang sama persis seperti 1 tahun lalu. Wanita itu datang untuk ikut merayakan pesta ulang tahunnya semata-mata agar Jiro merasa senang. Namun dengan cara yang aneh sih, gak ada akhlak. Omedetou. Tiba-tiba ada seorang pria psikopat muncul dan menembaki seluruh pengunjung restoran dengan senjata AK-47 miliknya. Dan saat itu pula Jiro menyaksikan kekuatan super yang ditunjukkan oleh wanita tersebut. Setelah mengacaukan restoran, sampailah mereka di rumah kos Jiro. Di saat Jiro sedang sibuk merapikan rumahnya yang bau dan berantakan, tiba-tiba lampu-lampu rumah padam dan mata wanita itu memancarkan cahaya mirip seperti LCD proyektor. Dan sangat mengejutkan, ternyata orang tua yang terlihat di layar tersebut adalah Jiro di masa depan. Tepatnya 65 tahun dari sekarang. Pria itu menceritakan bahwa sebenarnya dia tertembak oleh pria psikopat yang ada di restoran tadi hingga membuatnya lumpuh seperti kondisinya sekarang. Hanya bisa duduk di sebuah kursi aneh dan bergerak menggunakan tangan-tangan robotnya. Dan wanita itu ternyata adalah robot ciptaan Jiro di masa depan yang sengaja dikirim olehnya sendiri untuk merubah takdirnya di masa lalu. Takdir berikutnya akan ikut berubah menyesuaikan waktu dan dimensi yang tepat di masa depan. Jiro tua juga memintanya untuk mengisi jiwa gadis robot tersebut supaya dapat menyesuaikan diri layaknya manusia normal lainnya. Setelah mengetahui akan terjadi bencana ke depannya, Jiro sama sekali tak terlihat mengkhawatirkan hal tersebut dan malah penasaran apakah tetenya itu kenyal seperti punya manusia. Ya, seluruh kulit terbuat dari jaringan organik layaknya manusia. Mirip sekto-sekto gitu, ngerti gak sih? Setelah itu, Jiro si jomblo permanen malah meminta melakukan pengencerotan dengan gadis robot itu. Gak ada akhlak nih orang. Alhasil, Jiro disetrum oleh gadis robot itu karena dia gak mau digenjot sama tuannya sendiri. Hadeh. Kini hari-hari Jiro tak lagi sendiri karena gadis robot itu terus mengikuti kemanapun Jiro pergi untuk menjaganya dari mara bahaya. Namun tetap saja gadis robot yang tanpa perasaan itu masih sering bertingkah kelewatan pada orang lain di sekitarnya. Singkat cerita, Jiro diajak gadis robot tersebut untuk mengunjungi kampung halamannya.
Jiro mengatakan bahwa kampung halamannya sudah lama lenyap akibat gempa bumi sejak ia kecil. Nampaknya gadis robot itu paham betul dengan keadaan hati Jiro yang sangat rindu dengan masa lalunya dan memaksa Jiro untuk tetap pergi ke sana. Akhirnya mereka berdua memutuskan pergi untuk sekedar mengenang sisa-sisa kehidupan di sana. Sesampainya di lokasi, gadis robot itu mengeluarkan kemampuannya untuk mengajak Jiro menjelajah waktu dan menunjukkan kembali kehidupan semasa kecilnya dulu. Namun semua itu hanyalah semacam ilusi mirip Mugen Tsukuyomi yang dimana semua sensasi yang dilihat dan dirasakan Jiro terasa sangat nyata. 僕の家は多分あの辺だ。ばあちゃんが村の入り口まで迎えに来て待ってた。この子ったらお腹すいた。あの時のおばあちゃんの背中は。 Namun, nampaknya perjalanan menembus dimensi tadi membuat Jiro kelelahan hingga ia jatuh sakit. Di saat yang bersamaan, terjadi sebuah insiden di sebuah SMA yang dimana diberitakan ada seorang pria mabuk menyandra beberapa siswi di sana. Jiro sendiri merasa kebingungan mencari si gadis robot itu yang tiba-tiba saja menghilang dari hadapannya. Ternyata dengan kecepatan kilatnya, gadis robot itu sudah berada di tempat kejadian perkara untuk menyelamatkan para sandera di sana. Jiro merasa sangat senang dan bangga dengan gadis robot itu karena akhirnya dia sudah bisa menggunakan kekuatan supernya untuk hal-hal yang positif. Nampaknya kini Jiro benar-benar merasa jatuh cinta dengan si gadis robot itu. Namun sepertinya dia hanya bisa merasakan getaran-getaran cintanya sendiri karena mau bagaimanapun si gadis itu tetaplah sebuah robot. Kemudian Jiro mencoba melakukan eksperimen untuk mengetes apakah ada perasaan cinta dari si gadis robot terhadapnya. Ia sengaja kencan dan bermesraan dengan gadis lain guna memancing rasa cemburu dari si gadis robot. Namun tetap saja dia hanyalah sebuah robot tanpa perasaan yang hanya memiliki misi mutlak untuk menjaga Jiro dari segala bahaya yang mengancam. Jiro menjadi sangat kesal dengan si gadis robot itu karena sifatnya yang terlalu kasar pada orang lain hingga akhirnya Jiro menyuruhnya untuk pergi meninggalkannya. Kini hari-hari Jiro kembali seperti sedia kala sebagai pria jomblo yang kesepian. Lambat laun dia mulai merasakan kerinduan dari satu-satunya gadis yang pernah mengisi kekosongan hidupnya. Singkat cerita, terjadilah sebuah gempa bumi dahsyat yang hampir saja membunuhnya. Si gadis robot itu tiba-tiba muncul kembali untuk menyelamatkan Jiro dari reruntuhan gedung. Jiro merasa sangat senang dengan kehadiran wanita itu yang selalu ia rindukan setiap harinya. Gempa yang semakin dahsyat memporak-porandakan seluruh isi kota dan lagi-lagi si gadis robot itu selalu menjaga keselamatan Jiro meskipun harus mengorbankan dirinya sendiri. Sasuga. Scenes berpindah menuju 61 tahun ke depan yang mana diperlihatkan Jiro tua yang berhasil selamat dari kematian menciptakan ulang robot gadisnya itu. Beruntungnya dia masih bisa memperbaiki dan juga mengembalikan kembali ingatannya. Kini Jiro merasa sangat bahagia dengan sisa hidupnya yang dimana ia tak lagi merasa kesepian. Happy birthday to you.
Si gadis robot selalu setia berada di sampingnya hingga akhirnya ajal pun menjemput. 63 tahun kemudian setelah kematian Jiro, tepatnya pada tahun 2133, diperlihatkan sebuah acara lelang berbagai macam robot canggih di sana. Ternyata semasa hidupnya almarhum Jiro sangat terkenal karena berhasil menciptakan banyak sekali macam robot canggih lainnya, termasuk si gadis robot yang masih terjaga sampai sekarang. Si gadis robot itu bercerita pada pengunjung yang hadir tentang sejarah hidup Jiro yang dimulai saat dia melakukan perjalanan waktu untuk merubah takdir di masa depan. Kalian masih ingat dengan awal pertemuan Jiro dengan si gadis robot yang tiba-tiba marah-marah tak jelas di awal tadi? Ternyata saat dia marah terhadap dirinya sendiri adalah karena merasa telah mengecewakan hati dan perasaan Jiro padanya, yaitu pada pertemuan kedua mereka di tahun 2008 yang disajikan di sepanjang cerita tadi. Hal ini terjadi karena gadis robot ini dengan bebas dapat melakukan perjalanan waktu ke dimensi yang ia inginkan dan dapat mengulangnya kembali sesuka hatinya. Jadi sebenarnya alur cerita film ini mundur, Cuk. Hadeh, plot twist yang menganjingkan. Dan di scene akhir diperlihatkan gadis robot itu kembali menuju dimensi waktu tepat saat dirinya modar.